Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kebetulan mendapat penugasan dari direksi kami, karena direksi kami berhalangan untuk hadir hari ini karena memang ada pembahasan tentang obat rujuk balik di kantor pusat bersama dengan Prof. Iwan juga, sehingga kami yang diamanahkan diberikan tugas untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang JKN dan BPJS. Jadi saya akan mulai. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi seperti sudah sama-sama kita ketahui, pada prinsipnya memang ada 5 jaminan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Dan memang sesuai dengan amanah undang-undang bahwa jaminan kesehatan lah yang pertama sekali akan kita jalankan, yaitu 1 Januari 2014, tidak lama lagi. Sedangkan yang 4 lagi nanti akan kita laksanakan nanti paling lambat 1 Januari 2015 dan paling cepat pertengahan 2014. Dan kemudian ini jaminan kesehatan, Bapak Ibu mungkin sudah sangat memahami bahwa memang nanti akan dikelola oleh lembaga yang di undang-undang disebut dengan BPJS Kesehatan. Ya memang sesuai dengan amanah undang-undang tadi, ini adalah bentuk peralihan dari PT Askes. Sedangkan yang 4 lagi akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan peralihan dari teman-teman dari Jamsostek. Dan ini azas pelaksanaannya. Kemudian ini adalah prinsip pengelolaannya, artinya memang BPJS Kesehatan, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, dalam melakukan operasional daripada jaminan kesehatan atau jaminan ketenagakerjaan tentunya mengacu kepada 9 prinsip yang utama ini. Dan yang paling karakter yang paling menonjol sebenarnya adalah karakter gotong royong, karena memang di sini nanti terlihat dalam atau tercermin dalam besaran kontribusi yang dibayarkan oleh tiap-tiap individu, karena memang nanti terlihat bahwa sifatnya progresif. Jadi semakin besar penghasilan kita tentunya semakin besar iuran yang kita bayarkan, tapi tetap ada batasannya, tidak tanpa batasan. Kemudian tentunya yang paling penting lagi adalah nirlaba, karena memang selaku badan usaha milik negara memang kami diamanahkan secara legal formal, memang ditugaskan untuk memberikan profit kepada negara, tapi nanti di dalam pengelolaannya BPJS Kesehatan tidak lagi orientasinya pada mencari profit, tapi memang melaksanakan tugasnya, karena memang nanti biaya operasional yang atau boleh menjadi hak daripada BPJS Kesehatan itu sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Jadi katakan kalau kita terima uang 100 itu maksimal sesuai dengan pengalaman negara lain dan sesuai draft Perpres aset liabilitas dan manfaat yang sedang digodok sekarang, itu mungkin maksimal itu hanya 10% yang bisa digunakan untuk pengelolaan atau dalam menjalankan operasional, sedangkan 90% lagi harus direalisasikan dalam bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan yang paling penting lagi adalah ini konsep portabilitas, artinya memang semua orang bisa mengakses semua pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya sepanjang dia berada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dan karena ini konsepnya adalah gotong royong, diharapkan terjadi cross subsidize di situ. Memang artinya dia harus wajib, karena kalau nggak wajib aku yakin 1 Januari yang antri di depan kantor saya adalah orang-orang yang sudah kronis, yang kalau boleh paginya bayar iuran 59.500, tapi sorenya minta dibalon 500 juta, atau minta di operasi koroner. Nah, jadi nanti kalau seperti ini sukarela, itu artinya BPJS-nya bisa tidak sustain. Dan juga tidak sesuai dengan konsep ini bahwa ini adalah sosial, karena sosial itu artinya kita melihat besaran itu menghitung berdasarkan yang namanya community rating, bukan individual rating. Tapi kalau kita komersial, kita akan hitung rating berdasarkan risiko perorangan. Tapi kalau ini kita tidak melihat, kita akan melihat risiko kumpulan yang kita lihat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian hasil pengelolaannya tentunya digunakan sebesar untuk program dan untuk kepentingan pesertanya. Jadi ini 1 Januari 2014, ini hari libur ya. Libur kan Pak, Bu, ya. Mudah-mudahan libur semua lah kita. Tapi kalau kami nggak boleh libur, karena kami harus buka posko 24 jam, karena memang orang sakit itu nggak ada libur ternyata. Mudah-mudahan sih bisa libur, walaupun memang grafik utilisasi biasanya menjelang lebaran tuh orang pada ngilang semua. Jadi kalau grafik utilisasi itu biasanya dari Januari itu akan naik sedikit, terus turun, nanti mau turun naik lagi pertengahan, gitu lebaran, ini ambles banget nih. Berarti orang sakit itu dipaksa-paksakan pulang untuk lebaran di rumahnya ternyata. Jadi kalau kami pembayar tentunya berharap semoga setiap tahun ada lebaran, sehingga tidak banyak utilisasi kan gitu ya. Nah, jadi jadi jaminan kesehatan nasional per 1 Januari akan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Mohon jangan terbalik-balik, jangan
BPJS Kesehatan akan laksanakan sejanuari oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Karena anggota DPRD-nya masih kebalik-balik ternyata. Jadi saya harapkan kita semua memaklumi bahwa yang ini adalah Jaminan Kesehatan Nasional. Artinya ini program pemerintah, ini adalah amanat undang-undang yang harus kita laksanakan bersama, yang kebetulan kami diamanahkan untuk mengelolanya, yang namanya BPJS Kesehatan. Kemudian Undang-Undang 40 menyatakan bahwa ini ada dikelola dengan menggunakan konsep yang namanya asuransi sosial. Nah, ini ada dua pengertian. Asuransi adalah suatu mekanisme memindahkan risiko kepada suatu pihak, entitas yang bersedia mengganti kerugian apabila terjadi kerugian pada orang yang memindahkan risiko tadi. Artinya memang di sini ada transfer resource, ada transfer kapital yang dipercayakan ke pengelolanya supaya nanti kalau terjadi kerugian, ya pengelolanya akan memberikan mengganti. Nah itu makanya konsepnya yang menjadi peserta yang dijamin adalah yang sudah membayar, kan gitu. Tapi bukan kapitalis ya. Tapi intinya memang ya karena ini konsep asuransi. Tapi kalau bantuan sosial mau bayar mau enggak, semua dapat manfaatnya. Nah jadi seperti itu. Dan ini sosial. Sosial orientasinya adalah bahwa memang ini ada subsidi silang di sini. Ada mekanisme saling membantu di sini. Artinya uang yang tadi terkumpul dari orang yang sehat tentunya kan tidak terpakai. Nah ini akan digunakan untuk biaya teman-temannya atau kelompok lain yang kebetulan lagi menderita atau memerlukan. Dan ada prinsip ekuitas di sini. Ekuitas artinya semua kita memiliki kesamaan dalam memperoleh manfaat dan akses. Artinya ya tidak ada manfaat khusus golongan 4, tidak ada manfaat khusus golongan 3, tidak ada manfaat khusus eselon 3, eselon 2, nggak ada. Semua sama. Jadi kita semua sama mendapatkan pelayanan. Akses juga begitu. Nah jadi ini juga nanti terlihat kenapa memang kita tidak menanggung manfaat VIP dan sebagainya, karena itu suatu manfaat yang subjektif. Jadi karena kan manfaat non medis kan biasanya dalam struktur cost rumah sakit itu ada dua manfaat, cost untuk operasional, direct operasional yang memang langsung ke untuk biaya apa namanya pengobatan dan pelayanan dan pengobatan dan terapi, sedangkan ada yang indirectnya itu adalah ya itu tadi, walaupun itu direct juga tapi sebenarnya tidak langsung berhubungan dengan derajat kesehatannya, artinya memang ya untuk untuk kenyamanan dan sebagainya. Kemudian tentunya kalau kami di Askes itu selalu melihat bahwa yang namanya JKN adalah agent of change atau agen perubahan. Kenapa? Suatu sistem kesehatan nasional biasanya terdiri dari 5 pilar ini. Jadi pilar pertama adalah pilar pembiayaan, dari mana sistem ini memperoleh uang, sumber dana untuk mengelola atau untuk membiayai pelaksanaan kesehatan yang terjadi, yang berlangsung, yang terlaksanakan. Kemudian yang kedua pilar pembayaran, bagaimana cara membayar providernya, apakah kita bayar tagihan, setiap tagihan datang atau fee for service kita bayar, ataukah kita bayarnya pakai prospektif. Kemudian yang ketiga tata kelola tidak hanya dalam konteks organisasional, tapi juga dalam konteks community, artinya apakah kita membiarkan saja masyarakat itu memilih, memikirkan sendiri, kalau saya pusing, saya harus ke saraf, saya harus ke ini, apakah kita akan biarkan mereka memutuskan? Sementara mereka tidak pernah dididik jadi dokter 6 tahun, tidak pernah sekolah bidan mungkin 4 tahun. Nah, jadi ini nanti tentunya akan berdampak. Regulasi juga, karena regulasi ini kalau tidak tidak diperbaiki juga nanti tidak sinkron. Begitu juga dengan perilaku. Nah, jadi kalau saya selalu mengibaratkan ini sama dengan equalizer. Bapak Ibu tahu equalizer? Kalau mendengar suara musik stereo yang mantap itu kan harus di setel semua tombolnya itu. Kalau kita goyang satu ini, apakah kita bisa tidak menggoyang yang lain? Suaranya cempreng pasti, yakin. Nah, oleh karena itu, kalau kita putar di sini, ya ini harus kita putar. Makanya kita bilang yang namanya JKN itu, yang terjadi revolusi sebenarnya, bukan reformasi. Reformasi itu perbaikan dari yang existing sudah ada. Ini revolusi karena ini betul-betul mengubah konstelasi yang ada. Nah, jadi nanti kita lihat perubahannya, sehingga nanti memang diharapkan suatu sistem kesehatan itu bisa efisien, bisa kualitasnya bagus, bisa aksesnya bagus. Dan nanti 2-30 tahun ke depan kita bisa bilang, oh semenjak ada JKN, orang Indonesia lebih sehat. Sejak ada JKN, orang Indonesia lebih puas kalau berobat. Sejak ada JKN, yang bangkrut karena sakit makin kecil. Kan gitu kan? Itu kesepakatan kita bersama kan? Kalau nggak, apa itu capek-capek bikin JKN ini? Untuk apa? Ya kan gitu ya. Baik. Nah ini tadi perubahannya. Jadi memang perubahan tadi itu, kalau selama ini orang ya out of pocket semua upaya sendiri, cari uang sendiri, semua dijualin, mulai dari mobil, rumah, kalau perlu pot bunga juga dijual kalau masih laku. Kemudian bayar di muka, tapi kalau fee for service atau sifatnya hanya
passive payment, artinya kita tidak mengevaluasi. Oke, kita hanya bayarkan. Kayak kami sekarang memang kami masih pasif. Kami mulai aktif itu untuk program-program yang sifatnya pengelolaan kronis. Tapi kalau untuk yang lain kita masih pasif. Artinya kita hanya bayar. Kita nggak melihat apakah pasien kami yang keluar dari rumah sakit itu sembuh dengan hati sembuh mungkin nanti seminggu lagi balik lagi karena ada sesuatu yang tidak tuntas, ataukah memang meninggal, ataukah rata-rata katakan semua pasien askes ternyata seperempatnya meninggal semua. Itu kita belum punya datanya. Terus terang, karena kita masih pasif pemikirannya, kita payment oriented kita tuh masih pasif. Tapi ke depan kita akan active payment. Kita nggak bisa lagi tuh. Uang makin sedikit, uang makin terbatas. Artinya kita harus bisa pastikan uang yang kami bayarkan memang ada value-nya. Katakan kalau kami bayarkan, kapitasi kita naikkan, tentunya kita harapkan dokter keluarga yang mengelola orang-orang dengan DM, 10 orang itu 10-10-nya harus terkontrol semua. Kalau nggak ada gunanya kita perbesar kapitasi 20.000 kalau yang DM-nya masih begini-begini terus KGD-nya. Nonsense, nggak ada guna. Jadi itu yang ke depan akan kita upayakan bersama-sama dengan semua stakeholder. Lalu ini tadi, orang selama ini nyari tahu sendiri kan, kalau pusing, kalau saya dia putuskan sendiri. Pusing saya harus ke penyakit saraf. Sampai penyakit saraf, dokter sarafnya bilang, "Bapak saya konsul ya ke penyakit dalam." Pergi ke penyakit dalam. Saya penyakit dalam, Bapak konsul ke psikiatri. Rupanya dia nggak bisa bayar kartu kredit, tunggakan agak banyak bulan ini, jadi nggak bisa bayar. Pusing lah dia. Tapi udah berapa uang yang habis di saraf, berapa uang habis di penyakit dalam? Karena memang dia nggak tahu, asimetri kan? Kecuali kalau semua masyarakat Indonesia pernah mengenyam pendidikan dokter 6 tahun. Tapi rasanya enggak ada kayak gitu. Itu kan tantangan kita. Dan kita lihat Amerika tuh seperti itu, makin hari growth expenditure-nya makin tinggi. Sekarang kebetulan saya kemarin di sana itu makin hari 18% dari GDP itu udah keserap ke sana, sehingga memang pemerintahnya udah mulai pusing. Jadi akhirnya kemarin Obama melakukan langkah yang sangat radikal, menurut saya radikal, sesuatu yang mungkin belum pernah ada. Dia mengurangi tarif provider untuk Medicare dan Medicaid. Tarif rumah sakit dipotong sama dia. Tapi memang providernya nggak bisa ngomong apa, karena memang lagi krisis keuangannya. Itu kebetulan, kalau memang nggak krisis sekali udah demo semua itu. Kayak di Jerman waktu pertama sekali kapitasi ditetapkan tahun 2004. Itu semua spesialis itu, bukan spesialis, itu semua dokter primer waktu itu demo. Nah, tapi kita kan jangan mengharapkan kejadian seperti itu. Makanya memang kita ini melakukan pentahapan dengan cermat supaya nanti kalau ada kenaikan pun ada fluktuatif ya tentunya sesuai dengan sumber pendapatan kita. Nah, jadi itu. Kemudian kebijakan tadi kita perkuat, dan ini juga penting karena masyarakat, saya sosialisasi sebulan ini, saya ke sana kemari, saya sudah dapat masukan dari teman-teman rumah sakit bahwa masyarakat ini kadang-kadang maksa dan minta pokoknya saya harus dibayarin, saya harus digratiskan. Ya susah, orang kita nikah, apakah ada bapak ibu yang punya suami atau istri cuma duduk diam di rumah terus suaminya datang terus langsung ijab kabul? Ada? Ataukah ada yang sekarang pacarnya langsung datang berdoa aja, ya Tuhan dapatlah saya pacar, langsung datang pacarnya, ayo kita pacaran yuk? Enggak ada? Kita kan lakukan upaya, cari nomor handphonenya, cari rumahnya, cari tahu ibunya bagaimana, ada upaya kan? Lah sehat juga ada upaya, nggak bisa gitu aja kan gitu ya. Nah upaya nanti apa ya? Tentunya dengan ini. Baik, ini gotong royong, ini buktinya sudah ada, dan ini peraturannya, ini bukti bahwa memang ini program nasional. Kemudian ini peraturan pendukungnya banyak sekali sudah keluar, dan sekarang akan keluar lagi yang lain-lainnya, nanti bisa dilihat saja. Jadi pada prinsipnya nanti 2014 pola pembiayaan kesehatan itu ada dua sumber. Sumber pertama adalah yang berasal dari kontribusi peserta masyarakat, sumber kedua adalah berasal dari pajak atau tax yang akan masuk ke APBN. Nah kalau kami nanti dari kontribusi kami akan kelola ini yang sifatnya perorangan, yang tujuannya untuk perorangan. Kalau yang APBN nanti sifatnya untuk yang masif atau masyarakat. Dan memang inilah nanti harus ada pendampingan program dari pemerintah pusat maupun daerah. Katakan orang miskin sekarang, kalau memang Jamkesmas sekarang ternyata ke depan tidak 2014 namanya keluar dari daftar, tapi ternyata dia masih miskin, siapa yang menanganin? Tentunya di sini peran Jamkesda diharapkan. Nah, jadi di mana-mana negara tidak bisa ditumpukan pada satu aja, tapi tetap harus ada pendampingan oleh APBN-nya. Kemudian ini kami akan berubah jadi BPJS, jadi Askes akan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanggal 31 Desember mudah-mudahan nanti meninggalnya husnul khotimah. Tidak banyak dosa, tidak banyak hutangnya, tidak banyak kasus korupsinya, mudah-mudahan. Karena bayangkan kalau kami nanti banyak kasus korupsinya, Bapak Ibu akan mikir dua kali, tiga kali, empat kali untuk bayar iuran ke BPJS. Takut uangnya dimakan kayak gayus. Gitu toh?
Nah, jadi kami Badan Hukum Publik artinya kami harus tunduk patuh pada ketentuan publik yang dibuat oleh pemerintah. Ini fungsi pokok kami tentunya, saya sudah diumumkan supaya cepat, jadi mohon maaf saya akan ngebut gigi 4 sekarang. Kita akan cari iuran, kita akan mengumpulkan iuran, kemudian karena memang sebenarnya kalau nuwun sewu saya harus menyampaikan, kalau menggunakan BPJS nggak bisa 15 menit Bu. Pengalaman saya 2 jam itu masih sedikit ternyata. 2 jam pun saya datang berkali-kali ke rumah sakit yang sama, ke kelompok orang yang sama, ternyata masih banyak yang belum paham. Jadi mudah-mudahan nggak apa-apa, Bapak Ibu mungkin bisa lebih cepat melihatnya. Tentunya mengelola keuangan dan memberi bayar pelayanan kesehatan. Jadi ini fungsi pokok kami hanya 3 aja, tapi turunannya banyak. Kemudian aspek kepesertaan itu jadi semua orang itu wajib, termasuk orang asing. Kemudian ada dibagi 2 yang bayar iuran dan dibayarkan oleh pemerintah, termasuk anggota keluarga, suami istri, 3 anak. 3 ya, kalau kemarin hanya 2, sekarang 3. Tapi bukan berarti kita tidak mendukung program KB, tapi memang ini kesepakatan nasional. Boleh anggota keluarga lain masuk dengan iuran tambahan. Kalau ada pekerja PHK ditanggung selama 6 bulan, walaupun notabene tidak membayar. Kemudian jika total tidak mampu, ini akan tanggung oleh negara. Ini peta jalannya, jadi nanti insya Allah ada 124,3 juta yang akan dikelola 1 Januari. Siapa itu? Mantan Askes, mantan Jamsostek, mantan Jamkesmas, pensiunan, plus TNI Polri yang aktif. Karena selama ini TNI Polri dikelola sendiri. Nanti diharapkan 2019 semua sudah bisa bergabung. Jamkesda bagaimana posisinya? Tetap diperbolehkan untuk jalan, tetap diperbolehkan untuk saya pendamping sampai 2019. Walaupun memang ada 130 kabupaten kota yang sudah menyatakan mereka akan gabung 2014 langsung. Ada 130 kabupaten kota. Tapi kalau yang lain mau jalan, monggo, silakan. Dan kami senang juga sebagai program pendamping nantinya. Ini tadi tidak bayar iuran dan iuran dibayarkan pemerintah, bukan tidak bayar iuran, iurannya dibayarkan pemerintah dan iurannya dibayar sendiri. Terbagi 3 lagi, yang menerima upah, yang bekerja tapi tak terima upah, dan yang bukan bekerja. Ini pembagiannya bisa dilihat saja nanti. Pada prinsipnya yang paling penting adalah bahwa memang ini nanti sangat berhubungan dengan besaran premi. Karena kalau orang-orang yang bekerja menerima upah, ini preminya didasarkan pada persentase daripada upahnya. Upah itu apa? Gaji pokok plus tunjangan tetap. Tapi kalau yang tidak menerima upah itu dan bukan pekerja itu dalam bentuk nominal tadi. Jadi bisa memilih mana yang sesuai dengan keuntungan, sesuai dengan kemampuannya. Ini kalau yang PBI tadi datanya ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan hasil survei dan nanti diperbarui setiap 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan nanti data Maskin itu akan berubah, dinamikanya seperti itu. Ada yang masuk, ada yang keluar. Dan di sini kita harapkan pemerintah daerah punya peran yang kuat untuk mengawal, memastikan bahwa orang-orang yang masuk ke dalam adalah orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan, jangan yang tidak membutuhkan. Ini tadi 5 orang, ini anak ditanggung umur sebelum 21 tahun maksimal, kalau masih sekolah bisa 25. Ini tadi kelas rawatannya, besaran preminya. Tadi ini persentase kalau dia pegawai terima upah non swasta, artinya negeri, dia pembagiannya adalah 3% dibayar pemerintah, 2% dipotong dari gajinya langsung. Kalau untuk swasta dia 4,5%. 4% dibayar yang memberikan kerja, pemilik perusahaan hanya 0,5. Tapi nanti diharapkan 1 Juli kesepakatannya jadi 41. Kalau milih sendiri ini dia 59, kelas 3, kelas 242, kelas 3 25 500. Kalau PBI dibayar pemerintah 19 225. Apa bedanya? Sebentar ya Bu. Saya udah kecepatan, udah kayak PBI ini hanya kelas 3, tidak boleh naik kelas. Tidak diperkenankan naik kelas. Kalau naik kelas kami akan cabut kartunya. Karena udah dibiayain APBN, udah dibiayain pajak, teks dari kita bersama, masa naik kelas lagi? Ya nggak boleh. Tapi kalau nanti memang orang beli kelas 3, monggo silakan naik kelas. Kalau mau menambahkan anak ke tempat dan seterusnya boleh, tapi 1% bayarannya. Kalau orang lain di luar yang dekat darahnya, ini bayarnya sesuai kemampuan. Pilih 1, 2, 3. Ini kalau untuk yang bukan penerima upah, silahkan daftar, boleh perorangan, boleh kelompok. Kemudian daftarnya boleh yang paling jelas ke kantor kami, ke kantor Askes sekarang, nanti akan berubah jadi kantor BPJS. 2014 akan ada website, bisa daftar dari website juga melalui mobil kunjungan. Dan kami datanya sudah online atau terkoneksi dengan data Dukcapil namanya. Ini hak peserta dan kewajiban nih, normatif saja bisa kita lewatkan. Ini tadi penetapan kelas rawatan bisa kita lewatkan karena pada prinsipnya sama seperti sekarang, golongan 43 di kelas 1, golongan 21 di kelas 2. Sama, jadi seperti itu. Jadi nanti untuk 2014 tidak ada kartu baru dicetak. Boleh digunakan kartu yang sekarang, tetap digunakan karena memang ke depan kartunya adalah hanya identitasnya berdasarkan pada kartu tanda penduduk, karena NIK adalah nomor yang akan digunakan. Kecuali untuk anak yang ketiga tadi dan peserta yang TNI Polri, kami akan buatkan kartu seperti ini. Karena anak ketiga sekarang belum kita cover. Jadi kartunya seperti ini.
Ini masih panjang sebenarnya. Waduh, susah di Pak Bayu, ini panjang pokoknya nih jalannya. Saya sering jumpa Pak Bayu waktu pembahasan, cuma saya kan suka di belakang, Pak Bayu di depan beliau kan, jadi Pak Bayu saya udah memahami bahasa aja, kami udah bertahun-tahun nih. Tiap hari rapat di Setgap itu hari Rabu itu nggak siap-siap, capek sekali bahas ini. Jadi manfaat sifatnya komplit semuanya dan dilakukan di pelayanannya pada vaskes pemerintah dan swasta yang bekerja sama prinsipnya, jadi harus kerja sama dulu. Tapi kalau dalam kondisi darurat boleh di mana saja. Kemudian ini manfaatnya sama tadi, yang non medisnya berbeda adalah ruang rawat karena sesuai dengan golongan kita dan kelas yang dipilih, dan ambulan berbeda, bukan apa-apa, ambulan hanya untuk memang betul-betul digunakan untuk rujukan. Kemudian ini tadi cakupannya komplit semua, ini bisa saya lautkan saja, semua bisa komplit, ini yang tidak tanggung nanti bisa dibaca. Jadi kalau kita langsung masuk ke peran apoteker itu apa, pada prinsipnya memang diharapkan apoteker itu atau profesi farmasi betul-betul bisa membantu untuk ini apa? Nah ini model pelayanan obat nanti di primer, di puskesmas dengan depo farmasinya, dan ini obatnya masih obat droping dari pusat PKD. Perseorangan dia harus buat jejaring, klinik Pratama tentunya dia harus punya depo farmasi sendiri, rumah sakit tipe D ini tentunya ada instalasi farmasinya. Kalau lanjutan ini sama seperti ini, dan rujuk balik nanti ada apotek yang ditunjuk. Jadi ini pembiayaannya tadi primer kapitasi disebutkan, lanjutan CBGs, dan kemungkinan untuk rujuk balik masih dipertanyakan apakah kita pakai schedule fee for service. Ini jadi wajib membangun jejaring, ini pembayaran kapitasi langsung. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang kerja di puskesmas, kapitasinya dikelola langsung. Kalau dokter nanti apotekernya, apoteknya akan meminta dari dokter yang bekerja sama. Ini ilustrasi biaya kapitasi yang sekarang. Kalau dulu ini puskesmas ini cuma terima 380, nanti ke depan mudah-mudahan dia bisa terima 1,1 M karena kapitasinya tambah naik. Nah, jadi ini peran apoteker tentunya memastikan, paling penting adalah bersama-sama kita mengendalikan mutu dan biaya. Jadi memastikan obat yang digunakan sesuai dengan Fornas maupun ketentuan yang berlaku, memastikan operasional penyimpanan, peracikan dan distribusi sesuai dengan SOP, kan gitu ya. Menghitung unit cost biaya ini penting, pertama untuk instalasi rumah sakit, karena nanti ini berkaitan dengan usulan untuk tarif CBGs-nya. Nanti kan kalau kita teriak-teriak CBGs-nya kurang lah, datanya mana, kan gitu. Nah ini penting. Kemudian memberikan konseling, tentunya ini bagian tugas fungsi farmasi, karena memang ya kebetulan istri saya juga apoteker, jadi saya suka tanya-tanya sama istri saya kan gitu ya. Kemudian koordinasi dengan penulis resep ini bisa, dan boleh dengan pengganti obatnya tentunya nanti dengan koordinasi dengan penulis resepnya. Dan kita harapkan nanti ke depan kalau bisa memberikan feedback juga ke penulis resep bahwa ini dok, ini interaksi obatnya nggak benar ini, kan gitu, terlalu banyak polifarmasi. Termasuk juga jangan lupa peran polisi advokasi, karena mohon maaf kalau saya lihat kemarin ini yang belum terlalu kuat dari IAI, mohon maaf Pak, karena istri saya juga pengurus IAI, jadi saya suka ngobrol-ngobrol sama beliau. Maaf waktunya mungkin. Ya, sedikit lagi, jadi tinggal melangkah gini aja nih, dikit. Aduh, udah dikejar-kejar gini nih. Jadi ini role-nya, ini masih banyak yang harus saya terangkan, tapi ya nanti bisa dibahas saja. Jadi intinya langkah-langkahnya apa yang perlu dilakukan sekarang, Bapak Ibu, kami harapkan bisa membangun jejaring dengan proses primer. Kalau memang Bapak Ibu belum bekerja di satu institusi, dilengkapi persyaratan administrasinya, karena ini nanti akan menjadi saran untuk credentialing, dipahami konsep Fornas dan katalognya, komitmen untuk menerapkan SOP, dan terutama tingkatkan kompetensi, terutama untuk costing kalau di rumah sakit. Kesimpulannya bahwa pada prinsipnya 1 Januari kita harapkan peserta tahu berobat kemana, vaskes siap menerima, tidak ada penolakan. Ini yang kami upayakan sekarang. Jadi intinya semua pihak harus sinergi. Semua. Kalau masyarakatnya tidak mau gotong royong, runtuhlah ini semua. Jadi paling penting sekarang kami sedang mengubah paradigma masyarakat supaya mau gotong royong. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih. Mohon maaf karena ini cepat sekali sehingga mungkin banyak keselipet-selipet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.